Pada presentasi kali ini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang sistem peredaran darah. Ada 5 cakupan yang akan kami bahas. Yang pertama mengenai pengertian sistem peredaran darah, macam-macam pembuluh darah, sistem peredaran darah, dan peredaran getah bening. Yang pertama adalah pengertian sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah merupakan sistem yang mengedarkan darah dari jantung hingga ke seluruh tubuh dan akan kembali lagi ke jantung. Sistem pembuluh darah adalah semua tabung dan saluran pembuluh darah yang akan mengalirkan darah serta jantung akan memompa darah ke seluruh tubuh. Sistem ini memiliki beberapa fungsi seperti untuk pengangkutan berbagai zat di dalam tubuh, mengatur suhu tubuh, melindungi tubuh dari bakteri dan virus berbahaya. Yang kedua adalah macam-macam pembuluh darah. Pembuluh darah pada manusia dibedakan menjadi 2, yaitu ada pembuluh darah nadi atau arteri dan pembuluh darah balik atau vena. Sedangkan pembuluh yang berukuran kecil serta yang menghubungkan pembuluh darah nadi dan pembuluh darah balik disebut dengan pembuluh darah kapiler. Sehingga secara umum macam-macam pembuluh darah terbagi menjadi 3, ada pembuluh darah nadi, pembuluh darah balik, dan pembuluh darah kapiler seperti yang terlihat pada gambar. Yang pertama adalah pembuluh darah nadi atau arteri. Merupakan pembuluh darah yang mengalirkan darah meninggalkan jantung. Hal ini dikarenakan pembuluh darah nadi banyak membawa O2 atau oksigen untuk dialirkan ke seluruh tubuh. Pembuluh darah nadi juga merupakan jaringan pembuluh darah yang membawa oksigen dan darah kaya nutrisi ke jaringan otot jantung. Darah meninggalkan vertikal kiri keluar melalui aorta yang merupakan arteri utama tubuh. Kemudian pada pembuluh darah nadi akan bercabang-cabang hingga membentuk pembuluh darah yang diameternya lebih kecil atau yang disebut dengan arteriola. Selanjutnya arteriola akan bercabang-cabang lagi menjadi pembuluh darah yang lebih kecil atau yang disebut dengan kapiler. Sehingga pembuluh darah nadi terbagi menjadi 2, yaitu ada arteri pulmonalis yang merupakan pembuluh darah yang berada di vertikal kanan dan bercabang menjadi 2 untuk paru-paru kiri dan kanan. Pembuluh darah ini membawa darah yang kaya akan karbon dioksida atau O2 atau CO2 dari jantung menuju paru-paru. Pembuluh darah ini juga melakukan transportasi karbon dioksida dari ventrikal kanan ke paru-paru. Yang kedua adalah arteri aorta yang merupakan pembuluh darah nadi utama yang biasa terletak pada ventrikal kiri dan akan bercabang-cabang pada tubuh untuk membawa darah yang berisi oksigen ke seluruh tubuh. Arteri aorta juga dapat diartikan sebagai jaringan pembuluh darah yang membawa oksigen dan darah kaya nutrisi ke jaringan otot jantung. Kemudian darah akan meninggalkan ventrikal kiri keluar melalui aorta yang merupakan nadi utama di dalam tubuh. Sehingga biasanya pembuluh darah ini memiliki ketebalan yang lebih dari pembuluh darah lain. Karena pembuluh darah ini memiliki fungsi yang penting untuk mengalirkan oksigen atau O2 ke seluruh tubuh, serta yang mengatur tubuh dapat bekerja dengan seimbang. Pembuluh darah balik atau vena merupakan pembuluh darah yang membawa darah kembali menuju jantung. Pembuluh balik bercabang-cabang hingga membentuk pembuluh darah yang diameternya lebih kecil. Pembuluh ini disebut dengan venula, yang selanjutnya venula akan bercabang-cabang lagi menjadi pembuluh yang lebih halus dan sering disebut dengan kapiler. Pembuluh balik atau vena juga sering diartikan sebagai jalan darah kotor
kembali ke jantung dengan membawa karbon dioksida atau CO2 yang dikumpulkan oleh sel-sel tubuh. Sel darah merah yang ada di pembuluh darah merah akan mengalir ke jantung. Dari jantung, darah kotor akan menuju paru-paru. Di dalam paru-paru, karbon dioksida akan dilepaskan dan oksigen akan dibawa oleh darah menuju ke jantung untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Pembuluh darah balik atau vena juga terbagi menjadi 3. Yang pertama ada vena cava superior, yang merupakan salah satu dari 2 pembuluh darah utama yang membawa darah deoksigen atau CO2 dari tubuh ke jantung. Vena dari kepala dan tubuh bagian atas pada vena cava superior yang bermuara di atrium kanan jantung. Vena ini merupakan vena besar yang membawa darah yang terdeoksigen atau CO2 ke atrium kanan jantung dari bagian atas tubuh termasuk juga leher, kepala, dan tungkai atas. Kedua adalah vena cava inferior, adalah vena terbesar di dalam tubuh yang membawa darah terdeoksigenasi dari bagian bawah tubuh ke atrium kanan jantung. Proses ini terletak pada posterior ke rongga perut dan berjalan ke jantung sebelah aorta perut. Vena cava inferior dibentuk oleh konvergensi dari kanan dan kiri vena iliaca communis. Vena ini terletak tidak terpusat sehingga ada beberapa pola dransi asimetris. Yang ketiga adalah vena pulmonalis. Vena paru atau vena pulmonalis adalah pembuluh darah yang mengangkut oksigen yang kaya dari paru-paru ke atrium kiri. Kesalahpahaman yang umum adalah bahwa semua urat membawa darah deoksigen. Hal ini lebih tepat untuk mengklasifikasikan sebagai pembuluh vena yang membawa darah ke jantung. Dan untuk tabel perbedaan antara vena cava superior dan inferior bisa kalian lihat pada makalah yang telah kami bagikan. Yang ketiga atau yang terakhir adalah pembuluh darah kapiler atau pembuluh kapiler, yang merupakan pembuluh darah yang sangat kecil atau disebut dengan pembuluh rambut. Umumnya, darah kapiler ini meliputi sel-sel jaringan karena langsung berhubungan dengan sel. Kapiler adalah tempat terjadinya pertukaran zat. Komposisinya terdiri dari campuran darah arteri, darah vena, cairan intrasel, dan ekstraseluler. Fungsi pembuluh darah kapiler ini yaitu sebagai penghubung antara pembuluh darah arteri dan pembuluh darah vena, sebagai tempat terjadinya pertukaran zat antara darah dan cairan jaringan untuk mengambil hasil dari kelenjar, penyerapan zat makanan yang terdapat di dalam usus, serta menyaring darah pada ginjal. Kemudian untuk perbedaan antara pembuluh darah nadi, pembuluh darah arteri, dan pembuluh darah kapiler bisa kalian lihat pada makalah yang telah kami sajikan. Namun di sini saya juga telah memuatnya, yaitu pada sifatnya. Yang pertama pada dinding, pembuluh darah nadi tebal dan elastis. Pembuluh darah balik tipis dan kurang elastis. Pembuluh darah kapiler tipis. Arah aliran, pembuluh darah nadi meninggalkan jantung, pembuluh darah balik menuju ke jantung. Pembuluh kapiler berawal dari arteriol. Tekanan, pembuluh darah nadi kuat kalau terpotong darah memancar. Pembuluh balik lemah kalau terpotong darah menetes. Pembuluh kapiler peralihan antara sistem tekanan tinggi dan sistem tekanan darah. Darah, pembuluh darah nadi banyak mengandung O2 kecuali nadi paru-paru. Pembuluh balik banyak mengandung CO2 kecuali vena paru-paru. Pembuluh kapiler banyak mengandung O2. Letak pembuluh darah nadi lebih ke dalam
pembuluh vena dekat permukaan tubuh, pembuluh kapiler antara arteri dan vena. Klep, pembuluh nadi hanya satu pada pangkal nadi, pembuluh balik banyak di sepanjang pembuluh kapiler tidak memiliki. Denyut, pembuluh nadi terasa, pembuluh balik tidak terasa, pembuluh kapiler tidak ada. Jika luka, pembuluh nadi darah memancar, pembuluh balik darah mengalir, pembuluh kapiler tidak ada. Dan untuk yang lebih jelasnya bisa kalian lihat pada makalah yang telah kami sajikan. Selanjutnya silahkan kepada like. Sistem peredaran darah. Peredaran darah pada manusia memiliki peranan penting untuk mendistribusikan oksigen dan nutrisi ke seluruh bagian di dalam tubuh. Secara umum dapat dikatakan bahwa sistem tersebut berguna untuk memindahkan suatu zat dari satu sel ke sel lain di dalam tubuh. Pada manusia, sirkulasi darah terbagi menjadi sistem pembuluh darah besar dan sistem pembuluh darah kecil. Pada manusia, sirkulasi darah terbagi menjadi sistem pembuluh darah besar dan sistem pembuluh darah kecil. Pada sistem peredaran darah besar, sirkulasi darah yang berawal dari bilik kiri kemudian dipompa melalui aorta menuju seluruh bagian di dalam tubuh. Dapat dikatakan bahwa pembuluh darah besar merupakan suatu sistem yang kompleks. Adapun jenis darah yang diangkut adalah darah bersih karena terdapat banyak oksigen. Sedangkan pada sistem peredaran darah kecil, sirkulasi darah yang berawal dari bilik kanan untuk kemudian dialirkan melewati arteri pulmonalis menuju ke paru-paru. Kemudian kita memasuki pembahasan mengenai organ pada sistem peredaran darah. Peredaran darah sangat bergantung pada organ-organ yang ada di dalam tubuh. Organ tersebut memiliki peran penting untuk mengangkut darah yang mengalir dari satu titik ke titik yang lain. Pada sistem peredaran darah memiliki dua organ, yaitu jantung dan pembuluh darah. Pada organ jantung terletak di dalam rongga dada yang berada di antara organ paru-paru dan bertugas memompa darah. Terdapat dua lapisan pada jantung, yaitu lapisan luar atau perikardium parietal dan lapisan dalam atau perikardium visceral. Sedangkan pada pembuluh darah, selain alat pemompa, sirkulasi darah juga membutuhkan jalan atau jalur untuk bisa sampai ke tujuan tertentu. Jalan itulah yang disebut dengan pembuluh darah. Terdapat 3 jenis pembuluh darah, yaitu pembuluh arteri, pembuluh vena, dan pembuluh kapiler. Ketiga pembuluh ini memiliki fungsinya masing-masing. Pada pembuluh arteri memiliki fungsi utama sebagai pembawa darah yang mengandung banyak oksigen ke seluruh bagian tubuh. Pada pembuluh vena memiliki tugas utama dari vena yaitu membawa kembali darah penuh karbon dioksida menuju jantung. Sedangkan pada pembuluh kapiler memiliki tugas sebagai distributor nutrisi dan oksigen ke seluruh tubuh. Selanjutnya, mekanisme kerja sistem peredaran darah. Peredaran darah manusia memiliki 3 mekanisme, yaitu sistemik, pulmonal, dan koroner. Pada mekanisme sirkulasi sistemik diawali dengan darah yang dibawa dari bilik kiri. Setelah itu, aorta mengalirkan darah ke arteri untuk kemudian diteruskan ke seluruh tubuh. Darah akan mengalir melewati pembuluh darah halus atau kapiler yang menjadi penghubung antara cabang kecil dari arteri dengan pembuluh balik atau vena. Setelah itu, darah dialirkan ke jantung serambi kanan. Saat melewati jantung, darah akan difilter oleh sirkulasi pulmoner sehingga darah dengan CO2 akan dibuang ke paru-paru. Selanjutnya pada mekanisme pulmonal. Prosesnya diawali dengan jantung yang mengalirkan darah melewati pembuluh nadi atau arteri pulmoner ke paru-paru. Kemudian darah akan menyerap karbon dioksida dan melepas karbon monoksida. Setelah itu, darah yang hanya mengandung oksigen kembali dialirkan melalui pembuluh balik atau vena pulmoner menuju jantung serambi kiri. Yang terakhir, mekanisme koroner. Inti dari sistem sirkulasi darah koroner adalah memberikan asupan darah bersih untuk jantung. Dengan begitu, jantung dapat menjalankan fungsinya secara maksimal. Cara kerjanya cukup pendek,
yakni darah yang berisi banyak O2 dialirkan ke jantung melalui arteri koroner sehingga menguatkan otot-otot dari organ tersebut. Gangguan pada sistem peredaran darah. Darah, oksigen, dan nutrisi merupakan zat paling penting untuk seluruh bagian di dalam tubuh. Oleh sebab itu, sirkulasi darah memiliki tugas membagikan zat tersebut agar bagian tubuh tidak sampai kekurangan asupan. Apabila terjadi gangguan pada darah, maka tubuh akan mendapatkan dampak negatif baik dalam tingkatan yang sedang maupun serius. Gangguan pada aliran darah dapat menyebabkan penyakit yang dinamakan dengan aterosklerosis. Selanjutnya yaitu darah. Darah merupakan cairan yang terdapat dalam pembuluh darah yang berfungsi untuk menyalurkan zat-zat ke seluruh tubuh. Volume darah dalam manusia kurang lebih 8% dari total berat badan manusia. Yang pertama, komponen darah. Di dalam darah terdapat dua komponen utama, yaitu darah tersusun atas 55% plasma darah dan 45% sel-sel darah. Yang pertama, plasma darah. Plasma darah terdiri dari 90% air dan 10% sisanya zat-zat yang terlarut di dalamnya. Zat terlarut dalam plasma darah meliputi protein, yaitu albumin, globulin, protombin, dan fibrinogen. Garam mineral, yaitu NaCl, magnesium, dan besi. Bahan organik, yaitu glukosa, asam amino, dan asam lemak. Hormon, gas, yaitu karbon dioksida, dan sisa metabolisme. Plasma darah berfungsi sebagai pelarut zat-zat lain dan mengedarkan sari-sari makanan. Yang kedua yaitu sel-sel darah. Ada 3 macam sel darah, yaitu sel darah merah, eritrosit, sel darah putih atau leukosit, dan keping darah atau trombosit. Yang pertama, sel darah merah atau eritrosit. Karakteristik sel darah merah sebagai berikut. Yang pertama, sel darah merah berbentuk bikonkav. Yang kedua, sel darah merah tidak berinti. Yang ketiga, sel darah merah berwarna merah karena mengandung hemoglobin. Hemoglobin ini berperan dalam mengikat oksigen dan karbon dioksida. Yang keempat, setiap milimeter kubik darah pada seorang laki-laki mengandung kurang lebih 5 juta eritrosit dan pada seorang perempuan terdapat kurang lebih 4 juta sel eritrosit. Yang kelima, saat dalam rahim ibu, eritrosit dibentuk dalam hati dan limpa. Setelah dilahirkan, eritrosit dibentuk dalam sumsum tulang. Yang keenam, eritrosit dapat berumur sampai 120 hari. Setelah mati, eritrosit akan dirombak menjadi bilirubin dan bilivendrin di dalam hati. Yang kedua yaitu sel darah putih atau leukosit. Karakteristik sel darah putih sebagai berikut. Yang pertama, sel darah putih memiliki inti sel. Yang kedua, sel darah putih tidak mengandung hemoglobin sehingga tidak berwarna merah. Yang keempat, memiliki ukuran lebih besar daripada eritrosit. Yang kelima, leukosit dibentuk dalam sumsum merah, limpa, dan kelenjar getah bening atau kelenjar limpa. Yang kelima, dalam setiap milimeter darah terdapat leukosit sekitar 5.000 sampai 10.000 butir. Berdasarkan karakteristik sitoplasmanya, leukosit dapat dibagi menjadi dua, yaitu granulosit, sitoplasma bergranula, dan agranulosit atau sitoplasma tidak bergranula. Yang ketiga yaitu keping darah atau trombosit. Karakteristik keping darah sebagai berikut. Yang pertama, keping darah berukuran kecil dan memiliki bentuk tidak berat-urat. Yang kedua, keping darah tidak berinti. Yang ketiga, masa hidup keping darah kurang lebih 10-12 hari. Yang keempat, dalam setiap milimeter kubik darah terdapat keping darah sekitar 200.000 sampai 400.000 butir. Yang kelima, keping darah berperan dalam proses penggumpalan darah. Oke, selanjutnya sistem peredaran getah bening. Getah bening atau limfa adalah cairan yang susunannya mirip dengan plasma darah dengan kadar protein yang lebih rendah dan kandungan air yang lebih besar dibandingkan plasma darah atau cairan jernih kekuning-kuningan yang berisi sel-sel darah putih, keping darah, dan fibrinogen. Getah bening mempunyai peredaran sendiri. Peredaran getah bening termasuk peredaran darah terbuka.
Fungsi sistem peredaran getah bening. Yang pertama untuk sistem pertahanan tubuh, yang kedua mengangkut kembali cairan tubuh, cairan plasma darah, sel darah putih yang berada di luar pembuluh darah, dan mengangkut lemak dari usus ke dalam sistem peredaran darah. Sistem peredaran getah bening. Yang pertama cairan limfa. Cairan limfa adalah cairan yang terdapat di dalam pembuluh limfa. Cairan ini berasal dari cairan ekstrasel di ruang antarsel. Cairan ini merupakan cairan darah yang merembes keluar dari kapiler darah, mengandung sel-sel darah putih dan juga mengandung lemak. Yang kedua ada pembuluh limfa. Pembuluh limfa terletak di sela-sela otot, mempunyai cabang-cabang yang halus dan bagian ujungnya terbuka. Melalui ujung inilah cairan tubuh masuk ke dalam pembuluh limfa. Struktur pembuluh limfa mirip dengan vena yang kecil tetapi mempunyai lebih banyak katup dan terdapat pada semua jaringan tubuh, kecuali pada sistem saraf pusat. Pembuluh limfa dibedakan atas dua macam, yaitu pembuluh limfa kanan dan pembuluh limfa kiri. Anatome sistem peredaran getah bening. Yang pertama, kapiler limfatik. Kapiler limfatik berasal dari ruang intersel jaringan sebagai pembuluh yang sangat halus dengan dinding berpori-pori. Kapiler ini menampung kelebihan cairan dari jaringan dan kemudian bergabung membentuk pembuluh limfatik. Yang kedua ada pembuluh limfatik. Pembuluh limfatik merupakan pipa berdinding tipis dan bisa kolap. Strukturnya mirip dengan struktur vena tetapi berisi cairan limfe. Pembuluh ini lebih halus dan jumlahnya lebih banyak daripada vena, dan seperti halnya vena, pembuluh ini diperlengkapi dengan katup untuk mencegah aliran cairan limfa ke arah yang salah. Yang ketiga ada nodus limfatik. Nodus limfatik adalah struktur kecil dengan ukuran bervariasi dari seujung jarum sampai sebesar buah almond. Pembuluh limfatik membawa cairan limfe ke nodus ini dan disebut pembuluh aferen. Yang terakhir ada ductus limfatik. Setelah difiltrasi oleh nodus limfatik, cairan limfe disalurkan oleh pembuluh limfe ke dalam dua ductus limfatik, ductus thoracic dan ductus lymphaticus